pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat spektakuler. Dan kebetulan tim Ngobrol Asik itu mendatangkan tamu nih yang sangat-sangat spesial. Siapa ya kira-kira? Siapa tuh? Ini dia Kak Elvira. Halo Sobat Viewers. Gimana nih Kak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik banget Kak Cep. Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik dong. Oke. Gimana nih Kak perjalanannya menuju ke sini? Kebetulan banget nih Kak Cep. Jadi aku tadi habis kena macet di lampu merah Sengat sana. Oh ya ampun. Tadi tuh berangkat jam 6 pagi dan juga sampai sini tuh jam setengah 7. Oh gitu. Oh iya, kebetulan banget nih ya. Ngomong-ngomong, ada apa sih Sobat Ngobrol Asik sampai ngundang aku buat datang ke acara ini? Jadi gini nih Kak, kan banyak kan berita-berita di luar sana tentang bullying. Iya. Dan semakin kesini dan setiap tahunnya itu kayak meningkat gitu loh Kak. Nah itu tanggapan dari kakaknya sendiri, bullying itu seperti apa sih? Tindakan yang seperti apa gitu? Oke, jadi menurut aku nih ya Kak, bullying itu adalah suatu tindakan yang sangat kejam dan juga sadis. Karena kan seseorang yang menindas atau melukai hati orang lain dan juga dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying ini sangat-sangat besar buat orang lain. Jadi harus dihapuskan lah kalau bisa. Sebuah istilahnya kayak tradisi ya Kak ya. Iya. Dan kakak pernah nggak sih melihat kejadian bullying yang di lingkungan masyarakat? Kan kebanyakan itu terjadi bullying itu di sekolah ya. Tapi Iya. kalau boleh tahu di lingkungan masyarakat itu pernah nggak sih dan seperti apa? Oke, kalau di lingkungan masyarakat saya sendiri tuh ada sebenarnya, tapi tuh aku nggak tahu ya itu Oh, iya. termasuk dalam tindakan bullying atau bukan, karena tuh contohnya tuh seperti ini, kayak di desaku itu ada satu satu kakak, kayak satu keluarga itu yang tidak begitu dianggap oleh masyarakat, jadi kayak dikucilkan kayak gitu. Jadi setiap ada kegiatan itu tidak pernah dikasih tahu. Jadi tuh akhirnya tuh si keluarga tersebut tuh nggak pernah ikut. Itu masuk nggak sih dalam perilaku konteks bullying? Ya, bullying tapi dalam konteks kayak Masih mengucilkan, iya, mengucilkan kayak gitu ya. membeda-bedakan juga kan Iya. Kak. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kayak penyebabnya itu apa sih Kak? Kok bisa terjadi hal semacam itu? Kok bisa dikucilkan? Apa karena dari keluarganya ini berasal dari keluarga yang mohon maaf Iya. miskin, atau bagaimana kok bisa terjadi gitu? Oke, jadi kalau saya boleh cerita sedikit, si keluarga tersebut itu dikucilkan, tidak begitu dianggap di desanya itu ya karena mohon maaf ya dari segi perekonomian itu juga masih masuk ke tahap yang kurang mampu. Jadi otomatis kalau ada suatu kegiatan, terus suatu acara itu jarang sekali hadir karena kan kalau ada acara itu otomatis juga mengeluarkan uang kayak iya. gitu. Jadi ya akhirnya kayak dikucilkan di desa tersebut Sampai sekarang Kak? sampai sekarang. Tapi tuh menurut aku kebanyakan kalau tindakan bullying itu yang marak terjadi tuh di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahnya. Iya. Kakaknya sendiri pernah nggak melihat atau bisa tahu kalau di sekolah itu ada bullying, atau teman kakak atau siapanya kakak gitu yang mengalami tindakan bullying tersebut? Oke, jadi Oke, jadi aku tuh sering banget ngelihat tindakan bullying yang terjadi di sekolah sini ya. Jadi tindakan bullyingnya itu dapat berupa fisik dan juga verbal. Tapi yang sering aku lihat itu yang bagian yang verbal, Kak. Oh, gitu. Contohnya kayak apa sih Kak? Kayak Boleh tahu? misal ya kayak ngatain ngerosting orang kalau orang sekarang bilang Iya. ya, ngerosting orang kayak ih badan dia gendut,
ih dia kok caranya jalan kayak gitu, kayak bebek atau apa gitu. Jadi itu merupakan masuk dalam salah satu contoh tindakan bullying berupa bullying verbal. Oh gitu ya Kak ya, kan ya setiap orang kan berbeda-beda ya dalam menangkap Iya. atau menerima statement atau perkataan dari orang lain. Iya Gitu. benar banget. Iya. Kebetulan kita dari sekolah yang sama ya Kak ya, kalau nggak Iya. salah. Nah, kami perwakilan saya memohon maaf kepada Bapak Komite dan Bapak Kepala Sekolah yakni Bapak Nurkolis SPDI MPDI dan kepada pihak sekolah yang dimana kami di sini bukan untuk bermaksud untuk apa-apa melainkan dari cerita Kak Elvira tadi itu bisa jadikan pembelajaran bagi pihak sekolah untuk ke jenjang yang lebih baik, bisa memperbaiki anti bullying itu seperti apa sih dan bisa mewujudkan seperti itu ya Kak ya. Iya benar banget. Nah, terkait itu Kakak pernah nggak sih kayak mengalami bullying sendiri yang sangat tragis atau ya hanya verbal atau apa? Kalau yang sampai tragis itu alhamdulillah sampai sekarang tuh belum pernah. Dan juga kalau yang masalah bullying dalam bentuk verbal itu pernah. Jadi ada omongan seseorang yang ngelukain hati kita sampai aku tuh di rumah bener-bener mikir, bahkan sampai sempat ngedown kayak gitu loh Kak Iya. Cep. Mohon maaf ya, kan aku juga pernah ya Kak ya melihat bullying yang terjadi di sekolah kita, yang dimana di situ pada saat itu kalau nggak salah pulang sekolah Kak saya. Nah itu kan pada saat itu sekolah itu sepi ya Kak keadaannya, Iya. dan di situ kebetulan ada seorang kakak kelas yang sedang mengalami kelainan fisik dan kayak dibully gitu loh Kak, diejek-ejek sama teman-temannya. Dan itu saya kan di situ sendiri dan perempuan sendiri, otomatis tidak berani Takut gitu. ya, ya Dan takut buat salah nolong. saya itu salahnya di situ gitu loh Kak, yang dimana saya tidak bisa menolong karena ya gimana, saya perempuan sendiri dan di situ bergerombolan laki-laki banyak yang mengejek yang bully tadi Bully, gitu, iya, yang Kak. bully tadi. Nah, kayak gitu aku jadi kayak merasa bersalah gitu loh Kak. Ya tapi kalau kita mau nolong juga nggak berani, soalnya Iya. mereka pelakunya tuh banyak, kita yang Iya. mau nolong tuh cuma satu orang Iya, gitu. Dan besoknya itu kalau aku mau lapor ke pihak BK, tapi besoknya saya itu sudah lupa Kak. Iya. Jadi ya enggak, soalnya kan bukan kasus kita sendiri iya, ya. gitu loh Kak. Jadi ya udahlah. Dan juga aku tuh sering banget menemukan tindakan-tindakan atau perilaku bullying walaupun dalam konteks yang kecil di sekolah ini, seperti contoh mungkin teman-temannya itu mengolok-olok teman-teman yang lain sampai membawa fisik, atau keluarganya itu sudah masuk dalam contoh Bullying, ya. bullying ya, walaupun dalam tindak yang kecil. Dan juga menurut aku nih ya Kak Cep, jadi kalau kita ingin memberantas tindakan bullying ini juga perlu diadakan kerjasama antara pihak BK, sekolah ya juga. pihak sekolah, apalagi wali kelas, dan juga dari orang tua. Terutama orang tua sih Kak, Ya, yang orang tua sangat mensupport. itu, karena si guru BK itu tidak melulu tahu antara tingkah laku iya. di kelas si anak itu gimana, kayak Iya. anaknya pendiam atau ekstrovert, introvert, itu kan nggak tahu. Iya. Biasanya yang lebih mengetahui itu kan si wali kelas, Iya. soalnya kan wali kelas itu bertindak sebagai ibu kita Ya ketika kayak berada ibarat di ibu sekolah. ya. Kalau misal wali kelasnya itu bapak, jadi kan juga dia apa ya, ibaratkan bapak dan ibu Iya, gitu loh bapak Kak dan- ya. Jadi orang tua lah ibaratnya. Iya. Jadi kan wali kelas itu bisa memantau kalau oh ternyata si A itu mempunyai sifat yang introvert ketika berada di sekolah, dan juga si wali kelas itu juga harus bisa memantau apakah si anak tersebut itu mendapatkan teman, karena kan biasanya kalau introvert itu lebih cenderung pendiam, menyendiri Menyendiri, ya. iya. Waktu istirahat itu lebih cenderung menyendiri, akhirnya tidak mendapatkan teman, dan itu rawan sekali kena tindakan bullying
bullying. Dan seharusnya ya misal nih Kak, kita satu kelas Iya. ya, itu kan ada teman kita yang bersifat ya manusia itu berbeda-beda Iya, ya, berbeda-beda. ada yang introvert, ada yang extrovert, Extrovert. ada yang ambivert gitu. Iya. Nah kalau ada yang introvert, kita seharusnya kayak bisa mengedepankan dan bisa kayak mengepaskan gitu loh Kak. Iya, Kita harus bersikap, iya, bersikap seperti apa seperti ke apa dia ke gitu. dia. Jangan hanya dikucilkan gitu kan, Bener banget. kasihan ya Kak ya. Iya. Nah, kan aku pernah mendengar ya Kak ya, katanya kakak ini kayak kerabatnya atau siapanya, temannya atau Iya. siapa yang pernah mengalami bullying, Bullying loh, Kak. itu sampai viral itu Iya, tetap. itu masuk kerabat aku, tapi dari sekolah yang lain ya, teman-teman semua atau sobat viewers yang lagi nonton. Ini bukan perlu dicatat lagi, ini bukan dari sekolah kita. Dari sekolah lain teman-teman. Iya. Untuk itu kita agar bisa mencontoh untuk tidak kayak menjudge orang atau kayak ya memposisikan, memanusiakan manusia itu dengan sebaik-baiknya, dengan etika yang baik. Nah, itu ceritanya gimana Kak kalau boleh tahu? Jadi si saudara aku itu cerita ketika berada di kelas itu katanya tuh kayak sering mendapat omongan yang tidak berkenan di hatinya, kayak membawa fisik, bahkan sempat membawa orang tua atau keluarganya. Dan juga teman aku itu kerabat aku dan juga teman aku ya. Jadi itu tuh sampai ngedown ketika berada di rumah, itu cerita ke aku sampai mau bunuh diri. Dan itu sangat pengen bunuh iya, diri. bunuh diri. Dan juga aku sebagai teman dan juga kerabat kan otomatis cuma bisa mensupport karena kan Iya. beda sekolah. Dan juga aku bilang kalau ya udah kamu lapor aja ke BK, tapi katanya nggak berani lapor soalnya takut dan juga mendapat ancaman dari si pelaku bullying. Oh kayak gitu. Iya. Nah, itu orang tuanya tahu nggak Kak kayak bahwa anaknya itu mengalami kasus bullying di sekolahnya, atau dia itu ya tertutup juga sama orang tuanya atau gimana? Iya, anaknya itu benar-benar tertutup, nggak pernah cerita. Iya, nggak pernah cerita ke orang tuanya. Tapi ada suatu ketika si teman dan juga kerabat aku kan sudah nggak kuat ya, merasakan tindakan bullying yang sangat sadis ini. Akhirnya teman aku dan juga kerabat aku ini memberanikan diri buat lapor ke pihak BK. Oh, ya, Akhirnya orang tuanya tuh tahu. Seharusnya seperti Iya, harusnya seperti itu dari awal ya. Tapi kan biasanya mendapat ancaman itu loh yang paling susah banget. Nah kan berarti kakaknya ini kayak sebagai teman curhat Iya. dari kerabatnya kakak ya. Nah itu dia sampai cerita nggak sih kayak tanggapan dari pihak BK-nya itu seperti apa ke dianya sendiri dan juga kepada orang tuanya untuk menjelaskan bahwa anaknya di sekolah itu mengalami bullying. Dan kan orang tua itu pasti kalau sudah di sekolah itu pasti aman dan lain Iya. sebagainya karena ada penjagaan dan pengawasan dari guru. Tetapi buktinya kerabat dari kakaknya ini mengalami tindakan bullying ya. Nah itu gimana responnya dari guru untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari kepada siapanya orang tuanya ya? Iya. Hello everybody, let's join to the part Goy with DJ Claudio Giren and Rewo Music Remix. Jadi ini tuh adalah suatu hal yang menarik banget buat dibahas di sini. Iya. Karena anehnya respon dari guru BK-nya itu malah menyudutkan si saudara aku ini, kayak bilang gini, ya udahlah, udah lupain aja masalah kayak gitu, nggak usah diperbesar kayak gitu. Tapi kan kita itu nggak pernah tahu segimana mental seseorang dalam menghadapi masalah itu kan beda-beda banget ya. Buktinya tuh sampai ingin bunuh diri. Iya, itu berarti kan mentalnya sudah ngedown sangat banget. jauh. Iya. Atau sikapnya yang Cuma bilang kayak Kayak gitu loh seperti guru itu. BK-nya. Yang aku anehkan itu benar-benar sangat jadi itu seharusnya itu menurut aku pihak guru BK itu sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah siswa itu harus dapat menjadi teman siswa yang terkena masalah. Iya, benar banget sekali itu. Nah, terkait itu kayak gimana responnya orang tuanya bahwa mengetahui bahwa anaknya itu gini loh, gitu gimana? Kayak
apa marah-marah kepada gurunya apa gimana sih Kak? Apa mencari pelakunya siapa atau gimana? Iya, wah itu benar-benar sangat apa ya, waktu itu tuh aku dikasih tahu itu sangat menarik banget ceritanya karena orang tua dari saudara aku itu sampai datang ke sekolah kayak mau, kalau bahasa Jawa tuh ngelabrak gitu. Ngelabrak ke pelaku. Gurunya kayak bilang, wah ini saya nggak terima anak saya diginiin gitu. Berarti mencari pelakunya, iya, Kak? mencari pelakunya, tapi sama si guru BK-nya tuh ditahan. Mohon maaf Bapak sabar dulu biar kita selesaikan secara kekeluargaan gitu guru BK-nya. Tapi masalahnya sampai sekarang sudah selesai. Alhamdulillah sekarang sudah selesai, tapi dampak dari bullying itu masih sangat terlihat dari pelakunya tadi. perilaku tuh saudara aku tadi. Sekarang tuh saudara aku tuh jadi kayak Pendiam gitu, dan takut. juga sering insecure, dan juga ketika menghadapi masalah itu mudah menyerah gitu loh Kak. Kayak aku kok gini ya, aku pengen ngakhirin hidup. Sering banget ngomong kayak gitu ke aku gitu loh. Ya semoga kakak bisa jadikan sebagai teman wadah untuk bercerita. Iya. Dan semoga kakaknya bisa kuat untuk selalu mensupport dan menyemangati anaknya ya Iya, Kak ya. bener banget. Nah untuk info lebih lanjut kita mendatangkan tamu nih Kak yang jauh-jauh sangat spesial nih Kak. I think out in my lucky stars, darling. Don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Jadi gini nih Kak, dari tim Ngobrol Asik itu mendatangkan tamu yang sangat-sangat spesial nih Kak. Siapa tuh Kak C? Siapa ya kira-kira teman-teman? Ini dia Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Gimana nih Kak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya Kak. Alhamdulillah. Sebelumnya kenapa sih Kak saya dihadirkan di sini? Jadi gini nih Kak, aku kan pernah ya mendengar statement dari orang-orang bahwa Kakak Sinta ini pernah mengalami bullying. Apakah statement dari orang-orang tersebut itu benar sih Kak adanya? Iya benar sekali. Nah kalau boleh tahu nih kronologinya, ceritanya itu seperti apa sih Kak awalnya kok bisa terjadi bullying itu pada diri Kakak? Bullying itu terjadi karena berawal dari ejekan kecil ya Kak, tentang penampilan saya yang emang terlihat sedikit culun. Oh iya. Oh Iya. jadi gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, apa kakak ini kayak bagaimana sih kayak cara mengatasinya dalam keadaan yang seperti itu? Mungkin saya kewalahan ya dalam mengatasi hal tersebut. Jadi mungkin kakak ini cuma bisa diem atau nggak berani lapor ke guru BK atau ke teman yang mungkin bisa diajak kerjasama untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang mungkin berwenang untuk mengatasi iya. hal tersebut kayak gitu ya Kak C? Iya. Nah sebelumnya itu terjadinya apa benar sih kak kayak di sekolah gitu? Iya di sekolah. Oh di sekolah ya ampun. Oh ya ampun. Nah Terus ya. itu ada yang tahu nggak seperti pihak dari BK atau pihak dari guru-guru itu sempet tahu apa belum tahu? Iya sudah tahu karena saya melaporkan hal tersebut ke BK. Oh jadi gitu. Nah gimana responnya mereka terhadap yang sudah terjadi pada diri kakak? Kalau responnya itu baik ya, saya didukung terus dibantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh gitu. Nah itu apa kalau sudah terjadi bullying dalam diri kakak itu dapat mempengaruhi kesehatan mental dalam diri kakak, dan bagaimana kakak itu bisa mengatasi dalam kesehatan mental dalam diri kakak tersebut? Iya pastinya bullying itu sangat mempengaruhi kesehatan mental saya ya. Dari kayak merasa cemas, merasa sendiri, terus Terus saya lihat itu si Kak Sinta ini kok jadi lebih pendiam gitu nggak sih setelah mendapat perilaku bullying tersebut? Itu benar ya Kak? iya. Jadi kakak itu mungkin di kelas apa sedikit introvert, jadi mungkin teman-teman Kak Sinta itu berani buat menindas Kak Sinta. Iya, saya emang di kelas itu pendiam. Oh gitu. Oh, pendiam. Jadi biasanya tuh ya menurut aku Kak Cep, jadi Iya. anak-anak yang mendapat tindakan bullying itu biasanya tuh dia yang Dia yang introvert. introvert Iya, gitu jadi ya, kan yang biasanya diam, iya. si pelaku tuh mikir buat kayak
aku bully dia, mungkin dia nggak berani Nggak, buat lapor iya. kayak gitu nggak sih? Biasanya iya kayak gitu. Sangat-sangat tragis ya kak ya. Nah berarti kakak ini mengalami trauma yang sangat cukup berat ya kalau dibilang. Iya, cukup berat. Nah itu respon dari kedua orang tua kakak itu gimana? Apa sudah tahu atau belum? Orang tua malah nggak tahu ya soal kejadian ini. Malah nggak tahu. Tidak tahu. Ya ampun. Nih terus selama kakak mendapat korban bullying di kelas itu emangnya nggak ada tuh satu temen saja yang kayak ngebela gitulah ibaratnya kayak memberi dukungan, mensupport kayak gitu nggak ada emangnya? Sebenarnya banyak ya kak kalau soal temen. Temen itu semuanya pada nge-support aku dari nol. Cuma gitu, cuma kadang itu kan gini biasanya temen bilangnya support tapi tuh di belakang tuh dia tuh juga ikut kayak menggibain kita, menjelek-jelekan kita tuh banyak banget udah tindakan kayak gitu. Berarti selain kayak kakak itu apa sampai kekerasan apa itu verbal? Iya verbal. Apa verbal juga sih kak? Tidak ya. Tidak sampai verbal. Jadi gitu. Jadi kayak jadi mungkin kakaknya itu kayak omongan temen gitu nggak sih? Omongan Iya, temen bisa yang jadi kayak sih, Kak. ya membuli fisiknya, terus kayak dikucilkan di kelas kayak gitu. Tapi sejauh ini aku melihatnya itu hebat nggak sih dia? Dia tuh berani kayak apa Bisa ya? kita jadikan contoh iya, gitu loh. bertahan walaupun mendapatkan perilaku bullying. Dan mohon maaf ya kak ya, apa pernah sih kakak kayak, kan saya sudah mendengar ya cerita dari orang-orang bahwa kakak ini dibully satu kelas ya kalau nggak salah. Iya. Nah itu apa kakak pernah sih mohon maaf ya kayak ingin bunuh diri atau ya ngedon seberat-beratnya gitu? Pernah ya ada itu Kejadian pernah yang bunuh emang- diri gitu. iya. Tapi kok sampai Bisa bertahan Iya. dan bisa memberhentikan itu gitu loh kak. Apakah ada teman atau orang tua atau apa? Iya, masih ada harapan untuk orang tua juga kan. Jadi masih ingat ya? Iya, masih. Oh ya ampun, dari cerita kakak ini kita bisa Ternyata jadikan benar contoh ada ya, ternyata yang nyata. Iya, jadi buat mungkin penonton yang lagi nonton video ini dan juga buat para korban yang mungkin mengalami tindakan bullying, aku cuma mau memberi pesan kalau kalian itu harus bisa bertahan walaupun mungkin teman-teman kalian itu pada menindas kalian, dan juga saran aku kalian juga harus berani lapor ke pihak Pihak yang yang mungkin berwajib. ya berwenang, berwajib untuk mengatasi kasus tersebut. Iya. Dan juga buat pelaku yang mungkin melakukan tindakan bullying, nih ingat ya, tindakan dengan kalian membuli seseorang itu tidak akan menjadikan diri kalian hebat. Justru dengan kalian nih membuli seseorang itu artinya menurunkan kualitas diri kalian. Jadi udah ya teman-teman, nggak usah ngelakuin tindakan Iya. bully membuli kayak gitu nggak Kan sih? kayak mungkin ya dari pihak pelaku itu kayak gimana ya, kayak aku kalau sudah membuli itu aku keren. Iya, Aku kayak gini. gitu Padahal saya biasanya. tidak ada keren-kerennya Ih, ya. apa sih kayak nih gitu. Gemes ya kak ya. Dan juga di sekolah itu kan kita sama-sama cari ilmu. Buat apa kita nindas temen kayak gitu? Nggak ada gunanya sama sekali juga. Iya kak. Nah dari cerita tersebut kita bisa jadikan pembelajaran Iya, ya kak. benar Apalagi kita banget. sebagai masih duduk di Bangku bangku SMA yang untuk belajar, yang mewujudkan arti pelajar itu seperti apa sih Iya. gitu ya kak ya. Nah dari rangkaian kegiatan pada hari ini dari tim ngobrol asik itu mengadakan nih kak game yang sangat-sangat seru nih kak. Game apa tuh Kak Cep? Ini dia, sebentar ya kak ya. Kayaknya cuma ini deh mie yang pedasnya nampol tapi harganya cuma 8 ribuan. Toppingnya melimpah dan isiannya full daging guys. Mie yang ada di warung mewah desa Minggir Sari ini nggak main-main ya soal mie pedesaan. Tempatnya luas, cozy, dan view-nya itu loh swagger banget, enak dinikmati. Menunya juga banyak guys, tapi mie-nya di sini pedasnya ugal-ugalan. Ada topping ayam, pangsitnya melimpah, snacknya juga mantap. Apalagi udang keju dan udang rambutan ini isinya full dan gak amis sama sekali. Kalau udah cobain yang pedas-pedas, minumnya ditemani es jeruk seger pol. Tunggu apa lagi? Ayo buruan ke Miki sekarang. Ayo tulan ke Minggir Sari.
Benar ya kak ya? Wah, ada game seru banget nih kayaknya. Iya nggak Kak Sinta? Jadi gini nih kak, Ini kalau gimana sih peraturan mainnya? jadi gini, nanti aku kasih pertanyaan dan jawab cepat ya, barengan nggak boleh saya nyontek Oh, iya, ya. oke. Nah, Oh, iya. siap? Oke, siap. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian itu berpikir ingin mengakhiri hidup saat mendapatkan tindakan bullying? 1, 2, 3. Oh, pernah ya? Nah, kakak pernah ya mengalami bullying? Oh, tidak pernah. Ya, Dan alhamdulillah semoga dong. jangan pernah ya. Yang kedua, pernahkah kalian itu merasakan sendirian atau terisolasi sih di sekolah? 1, 2, 3. Oh, pernah? Tidak. Yang ketiga, pernahkah kamu melakukan tindakan bullying kepada temanmu? Pernah nggak? Ayo, jujur. Pernah. Soalnya gini kan. Nah, ini pembuli nih berarti. Nggak kayak gitu. Biasanya gini kan, kita tuh nggak maksud buat membuli seseorang. Kadang dengan ucapan kita, menurut kita itu bercanda kayak, ih kamu kok badan kamu kayak gini, kok kamu nyaman sih, kamu kok nggak ingin diet atau apa. Itu menurut aku juga sudah salah satu contoh dari sikap bullying. Karena kan bullying itu nggak melulu tentang kayak melukai fisik kayak ya. itu enggak. Jadi lewat verbal terus kita itu niatnya tuh bercanda, tapi yang Dalam lawan menerima bicara kita itu- tuh menerima tuh lain Iya. ya. Ih, perkataan dia kok kayak gitu ya, terus dia sampai ngedon. Itu juga salah satu contoh sikap bullying juga. Iya. Jadi kita jangan sampai seperti itu ya kak, karena manusia itu berbeda-beda dalam menerima Iya. perkataan dari seseorang. Jika kita gimana sih kayak manusiakan memanusiakan memanusiakan manusia. ya, benar sekali, memanusiakan manusia. Terus yang keempat nih, pernahkah kamu menolong atau membela temanmu yang pernah menjadi korban bullying nih kak? Pernah apa enggak? 1, 2, 3. Pernah, kakak juga pernah. Ini aku ceritain ya, Iya. kenapa kok aku pernah. Jadi aku tuh dulu pernah bantu teman aku menghadapi kasus bullying. Seperti contoh itu kayak mensupport teman aku, mendukung teman aku. Terus aku juga kayak ngasih tahu ke pelaku bullying kalau, ih kamu tuh jangan, sikapnya tuh jangan kayak gitu ke korban. Apa sih salahnya korban? Kayak gitu. Terus si pelakunya tuh malah kayak bilang gini, ih kamu pasti bestinya dia ya, makanya kamu bela dia gitu. Jadi tuh aku kayak ikut dikucilkan kayak gitu. Nah jawaban kakak gimana nih kalau sudah digitukan sama si pelakunya? Jadi kan pelaku itu banyak banget, sedangkan aku di situ cuma satu orang. Bayangin ya kak, mesti aku kan kalah. Iya. Jadi aku kayak memberikan saran ke teman aku buat, yaudah aku temenin, kita lapor aja ke guru BK kayak gitu. Ya, bagus banget nih kak ya. Iya. Yang kelima, apakah kamu pernah melihat kejadian bullying di sekolah ataupun di luar sana seperti di lingkungan masyarakat, di lingkungan pelajar atau di lingkungan mana saja? Pernah? 1, 2, 3. Pernah. Kak Sinta boleh nggak ceritain kok pernah itu salah satunya tuh apa gitu, contoh dari yang pernah kakak lihat? Kalau waktu itu saya pernah melihat itu saling mengolok-olok ya. Oh, gitu. Saling mengolok. Iya. Iya, Jadi sama iya kayak sama kakak ya? kayak aku. Jadi ini tuh kayaknya sebenarnya ya perilaku bullying itu kita tuh nggak usah lihat jauh-jauh, di kelas kita sendiri aja Masih itu ada masih loh. banyak banget ditemukan kasus bullying. Seperti contoh, banyak banget teman-teman yang manggil temennya itu dengan Nama orang tua nama ya. orang tua seperti nama bapaknya. Itu sangat-sangat salah ya teman-teman. Jadi kalian nggak boleh kayak gitu. Itu tuh salah satu contoh tindakan bullying, karena ya kita itu niatnya kan bercanda, tapi biasanya tuh lawannya tuh kayak tersinggung, ih kok kayak gitu ya, kayak gitu. Terus biasanya tuh teman-teman satu kelas tuh juga banyak banget kayak bicaranya itu ke temennya itu pakai apa ya, Nama-nama sebutan orang tua dan iya, dan juga kayak kasar gitu Iya. loh. Itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman dicontoh. yang sebenarnya ya kak ya, kan aku pernah ya memiliki teman gitu salah penyebutan gitu loh kak, kayak kan sering ya kayak dipanggil misal nih bapaknya nyamannya Pak Heri. Nah itu kalau pas itu kayak bermain gitu loh kak ke rumahnya. Iya. Dan kayak bilang permisi, assalamualaikum Pak, mau cari Heri gitu. Akhirnya bapaknya tadi yang
masih siswa dan masih pelajar karena perlakuan dari teman-teman kalian sendiri. 1, 2, 3. Pernah semua ya? Kalau boleh tahu, Kak Sinta boleh diceritain dong. Iya, kalau dia tuh sudah pasti pernah kan dia korban bully. Iya. Ya ampun. Nah, untuk Kak Elvira nih pernah ya? Pernah, walaupun tampang-tampan aku tuh seperti kayak pelaku bullying, tapi tuh aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Soalnya tuh kadang tuh ya menurut aku temen-temen itu ya kayak yang aku ceritain tadi, kayak perkataannya itu kadang tuh bisa nyakitin hati kita, kayak kurang berkenan lah ibaratnya di hati kita, dan itu menimbulkan perasaan yang kurang nyaman di hati aku. Maaf ya pemirsa, ini cepat, maaf ya pemirsa. Kak ini terlalu ekstrovert banget ini. Aku juga terlalu excited buat di sobat apa ini namanya podcastnya? Ngobrol Asik? Iya, di ngobrol asik. Nah, jadi sampai mana nih Kak ceritanya tadi? Jadi tadi pertanyaan tentang apa sih? Kayak tidak nyaman. Oh iya, sekolah. hal yang membuat gak nyaman di sekolah itu aku pernah ngalamin, yaitu ketika mendapat perkataan teman yang benar-benar nyelekit banget di hati, dan juga kayak udah apa ya, ngelihat perilaku temen yang kayak gitu ke kita, itu tuh bikin aku tuh malas sekolah kayak gitu loh Kak, intinya kayak gitu. Pernah sih nggak sih kakak itu kayak gibahin dan dibully tapi di belakang kakak gitu loh, pernah nggak sih? Pastinya pernah, ya pernah. Tapi ya kan kita itu nggak bisa mengontrol sikap orang lain ke kita, tapi kita bisa mengontrol cara menerima tindakan orang lain yang mungkin tidak sesuai apa yang kita inginkan. Ya itulah Kak pentingnya kayak memilih teman dari lingkungan yang toksik itu. Iya, lebih baik kita keluar sih kalau dari yang lingkungan yang toksik. Lebih baik kayak gitu. menuju masa depan ya, kayak ngurusin diri masing-masing ya Iya, Kak ya. bener banget. Nah, gamenya sangat seru ya tadi ya Kak Seru ya. banget. Nah, ini yang statement tentang ini sudah selesai. Kita menuju game selanjutnya nih Kak. Tentang apa tuh Kak? Nah, tentang tebak kata nih Kak. Kayaknya nggak kalah seru deh dari tadi. Iya. Ini cara mainnya berarti gimana Kak? Nah, ini berarti gini. Bentar. Udah selesai. Jadi nanti tebak kata, yang mau menebak siapa dulu nih? Saya aja. Oh, Kak saya. Sinta. Berarti ganti ya tempatnya. Oke. Ngomong-ngomong ini boleh diminum dulu loh Kak. Oh iya. Oh, diminum dulu Kak Sinta? Tidak. Oke, aku udah minum dari tadi. Tinggal sedikit. Jadi gini ya. Berarti gini ya Kak ya. Nah. Nanti ketahuan. Oke, aku kasih clue ya Kak Sinta. Jadi clue-nya itu seseorang yang sulit bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya, suka menyendiri. Apa ya Kak? Tadi tahu belum? Pendiam. Bukan, kata lain dari pendiam. Pendiam. Introvert. Benar. Oke, biasanya tuh seseorang dibully jadi stres, punya keinginan bunuh diri, terus ingin melukai diri sendiri. Itu apa? Kayak biasanya tuh orang itu nyebutnya gila, tapi bukan gila, Iya, memang bukan gila, gila. tapi lebih halus lagi. Apa ayo? Apa ya? Ayo apa? Gila. Bukan, stres. Salah. Awalannya D. Depresi. Oh, iya. Lagi Kak. Oke, jadi biasanya seseorang itu dibully sampai melukai fisik, sampai kayak ditonjok-tonjok kayak gitu. Itu biasanya di kulit kayak memar-memar kayak gitu. Itu apa? Awalannya L. Apa? Apa? Ayo Kak. Di kulit. Ayo sama. Lebam. Lagi. Seseorang yang biasanya dibully itu kayak dia tuh ngalamin rasa takut, walaupun si korban itu udah memaafkan, masih tetap teringat, bahkan pernah mengalami rasa takut, bener-bener takut banget. Itu namanya apa? Stres. Salah. Ayo. Kayak mengalami ketakutan Kak. Ya, Ayo. ketakutan trauma. Ini mudah sih. Seseorang tuh biasanya
seseorang biasanya tuh dibully ingin mengakhiri hidup. Stres? Bukan. Kayak ditekek-tekek gitu. Bunuh diri. Lagi. Ditekek-tekek. Kembali. Biasanya tuh gimana ya clue-nya? Biasanya tuh kan dibully itu kayak ya hampir sama kayak tadi, kayak lebam, kayak ditonjok, dipukul, terus ada verbal, ada yang pakai omongan, ada yang pakai fisik. Itu namanya apa? Awalnya K. Kekerasan. Ya. Jadi biasanya tuh seseorang tuh nggak berani lapor karena mendapat kayak, awas kalau kamu sampai lapor nanti aku tambah bully kamu. Itu namanya apa? Takut? Salah kayak kamu pokoknya jangan sampai kamu lapor ke guru BK, ke guru kayak gitu. Namanya apa, Kak? Ancaman? Iya. Ya, tinggal satu. Hai, Kak. Iya. Ya, biasanya tuh seseorang yang kena bully tuh jadi, aku kok gini ya, penampilan aku kok gini ya. Itu biasanya itu namanya apa? Apa ya? Apa? Merasa sendiri? Salah. Jadi biasanya tuh kayak Nggak berani nongol, kayak terus ngelihat temen kayak pada cantik-cantik, terus kita jadi kayak insecure namanya kayak gitu. Pemalu. Salah. Nama lainnya. Tidak pede? Iya, benar. Ini udah selesai ya, Kak? Udah. Seru banget ya ternyata. Sangat seru ya, Kak ya. Iya, seru banget. Kebetulan saya mengucapkan terima kasih ya kepada Kakak Alvira dan juga Kakak Sinta yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini, padahal saya tahu memiliki kesibukan masing-masing dalam diri kakak ini. Nah, sobat-sobat viewers dan sobat-sobat ngobrol asik, ini tadi rangkaian pada kegiatan hari ini. Semoga bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi siswa-siswi ataupun pelajar untuk percaya diri, untuk semangat lagi dan tangguh untuk menghadapi semua yang ada di variasi-variasi kehidupan episode hari ini, dan untuk menuju ke jenjang yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Thank you, bye-bye.